Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik kalau kita baca dari apa yang disampaikan oleh Pak Yusril ini. Semakin menarik begitu kan, semakin ada titik temu. Ini Yusril Ihza Mahendra akui ada kesan pemerintah main kekuasaan saat hadapi Bambang Trimulyono. Benarkah seperti itu? Mari kita terlebih dahulu baca komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini. Ini yang lagi ramai sekali di Twitter. Dunia sementara, semua pasti ada pertanggungjawaban, masing-masing tinggal menunggu giliran. Bapak saja yang lanjutin. Ya, kalau memang kau jago bersilat lidah, uraikanlah benang kasut. Lah kamu kan lawyer rezim, kenapa ngebet uang tambahan ya? Belum apa-apa pelapor ditangkap karena melakukan mubahalah. Mungkin maksudnya pengen ikutan ngarong yang digugat Wani Piro. Bener juga ya Prof, kenapa dicabut? Kan sudah jelas bakal kalah di pengadilan. Ya toh? Ya sudah tahu kan saat ini wakil Tuhan dengan wakil rezim susah banget dibedakan. Sudah di sevisi sekolah. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Bisa jadi pertanyaan publik ijazah Jokowi asli apa palsu. Untuk menjawab asli apa palsu yang paling teka-teki. Kasihan nasib Bambang Tri ditinggal kadrun. Oh iya, saya berharap Anda melanjutkan gugatan tersebut. Berani tidak Bang Yusril? Kalau hanya bisa menyayangkan semua juga bisa. Kejarlah daku kau kutangkap. Masih ingat judul film itu? Yusril ngebacot, bukankah dulu yang dukung Jokowi dalam persidangan MK lebih baik? Yusril cukup merenung itu lebih baik. Ini dari Eko Anggoro Widodo yang saya bacakannya. Terus kemudian mau gimana lagi hukum dan kekuasaan milik rezim ini? Mau ikutan cari cuan di kasus itu real? Ingat ketika kamu jadi pengacara kasus Pilpres, gue sebel sampai sekarang. Ya kau pikirkan hanya bisa jasa dan jasa, selanjutnya pikir sendiri. Saya juga tinggal satu step skakmat. Saya mulai paham strateginya. Bang dicabut hanya oleh kuasa hukum dan masih bisa ajukan gugatan kembali. Diteruskan bisa dipastikan kalah. Hahaha. Sangat menarik ya kalau kita baca komentar-komentar netizen ini. Orang yang melaporkan malah ditangkap duluan. Kalau giliran yang oposisi cepet banget nangkapnya. Kalau cebong kodok bebas hukum. Kalau sekarang berat pak, entar nunggu lengser lanjut lagi. Kan masih biasa dilaporkan kembali karena belum sampai ada putusan pengadilan. Pelapornya ditangkap pak, pasti sudah diintimidasi, ditahan, menganggap tidak dibantu. Bayangkan satu rakyat biasa melawan penguasa, apakah memang mampu? Apalagi kalau punya sekeluarga kayak drama Korea itu judulnya. Betul, bisa jadi anak, istri, orang tua diancam. Prof hukum kurang kerjaan. Saya dulu suka dengan cara pandang Pak Yusril. Kenapa sayang? Jokowi kan sudah dikasih kesempatan untuk buktikan, tapi kesempatan itu tidak dipakai. Ini ya komentar-komentar netizen sangat ramai sekali, bahkan banyak begitu kan. Saya juga mempertanyakan apakah pemberi kuasa yang minta untuk mencabut gugatannya. Kalau tidak, kuasa hukum diduga melanggar kode etik advokat dan melantarkan kliennya dengan dalih sudah tersangka. Dan bahkan di sini persoalannya nampak ndak mau tunjukkan ijazah di pengadilan. Masalahnya apa? Kok enggak mau? Yang disayangkan itu ijazah, gelar tinggi diperlukan lagi. Anfaedah kalau enggak diamalin buat orang banyak. Tidak apa om, rezim lagi terguncang, biar lengser dulu baru digugat lagi. Apapun itu bahasa tuntas demi moral dan sejarah bangsa Indonesia. Tujuannya sudah tercapai, itu saja. Sekarang kesan yang ada tentunya bertanyakan, lihat masyarakat mundur maju. Bener nggak sih? Kau gimana? Tidak tuntas, itulah yang dituju. Dan pasti yang ditunggu lapor balik. Cerdas sudah. Banyak sekali yang mentweet kepada Pak Yusril begitu kan. Dalam artian bahwa ya Pak Yusril harus terlibat juga begitu kan. Publik meminta itu agar kasus ini selesai begitu. Kira-kira seperti itu. Mencabut karena yang bersangkutan ditahan dan nanti bisa digugat kembali. Intinya karena ketakutan maka ditangkap dulu dan dibuat pasal karet. Ada nanti masa tidak lama lagi. Alasan penangkapannya juga aneh banget kan. Masa iya mubahalah masuk penistaan agama? Itu kan bagian dari syarat syariat Islam. Yang jelas-jelas menista malah bebas saja. Ya banyak publik masih bertanyakan apakah ini terkait dengan
penistaan agama. Kalau Mubahala dianggap penista agama, bagaimana lantas Mubahala terlebih dahulu? Kira-kira seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa saya ingin sekali menemukan apa yang dilakukan oleh Pak Bambang Trimulyono ini terbantahkan begitu kan dengan adanya ijazah-ijazah Pak Jokowi yang asli. Tapi pada saat ini ya belum ada yang menunjukkan itu begitu kan. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya yang lagi ramai. Yusril Ihza Mahendra akui ada kesan pemerintah main kekuasaan saat hadapi Bambang Trimulyono. Dikutip dari Warta Ekonomi, dia mengatakan bahwa hanya bersejarah 10 hari sejak pengajuan gugatannya tentang dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, Bambang Trimulyono ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik di Cyber Bareskrim Polri dalam perkara dugaan tindak pidana penistaan agama tanggal 14 Oktober 2022. Karena keadaan inilah membuat Egy Sujana dan teman-teman sebagai kuasa hukum Bambang memutuskan untuk mencabut gugatan yang sebelumnya diajukan kliennya mereka ini. Menanggapi hal tersebut, advokat akademisi di bidang hukum tata negara dan politikus Yusril Mahendra mengatakan ia menyayangkan mengapa polisi menahan Bambang Tri dalam dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama agama. Walaupun penahanan itu tidak berkaitan dengan gugatan ijazah palsu Jokowi, namun langkah itu mengesankan pemerintah menggunakan kekuasaan bukannya hukum dan menghadapi Bambang Trimulyono, jelas dia. Dan bahkan mengatakan bahwa dengan dicabutnya gugatan, maka apakah ijazah Presiden Jokowi menurut Yusril mulai SD, SMP, SMA, dan UGM yang dijadikan syarat maju ke Pilpres asli atau palsu akhirnya tidak pernah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan. Bahkan pada putusan hukum yang ingkrah Van Gewitset dan menyatakan ijazah Jokowi asli ataupun palsu sangat penting, bukan saja untuk mengakhiri kontroversi politik mengenai soal itu, tetapi juga sangat penting untuk kepastian hukum agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas. Kalau saya ini sangat setuju sekali apa yang disampaikan Profesor Yusril. Nah, dengan putusan pengadilan, maka siapa akan tahu siapa yang palsu dan siapa yang tidak begitu kan. Jadi artinya bahwa apa yang pernyataan oleh Yusril ini, saya kalau ini setuju dengan statement ini begitu kan, agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas begitu, tidak ada spekulasi. Sampai hari ini itu menjadi spekulasi sekali begitu. Ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Karena apa? Karena buku-buku yang ditulis oleh Pak Bambang Tri, Jokowi Undercover itu dijadikan sebagai rujukan dan bacaan bagi mereka begitu kan. Orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi akan semakin digoreng habis-habisan seperti ini. Tetapi pada hakikatnya kalau Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli tadi, ya otomatis maka Pak Bambang Tri dianggap benar begitu. Inilah yang menjadi spekulasi begitu kan. Tidak mungkin dalam sejarah kepresidenan ketika diteliti terkait dengan jejak rekam Pak Jokowi, tidak ada celah bahwa ini palsu, ini tidak begitu. Maka sangat disayangkan kepada Pak Jokowi kalau tidak menunjukkan ijazah yang asli. Karena apa? Karena rekam jejak itu pasti setiap tahun akan dibaca begitu kan oleh orang-orang masyarakat di Indonesia, apalagi yang tidak suka dengan Pak Jokowi begitu kan. Dan bahkan di sini disebutkan kalau tidak kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti. Tambahnya ini akan menjadi bola liar di masyarakat begitu, dan bahkan suatu saat nanti Pak Jokowi tidak dipercaya lagi dan tidak dihormati begitu kan kalau tidak menunjukkan ijazah yang asli itu begitu. Jadi dalam dianalisanya, Yusril mengatakan semestinya polisi tidak usah menahan Bambang Tri ketika dia sedang mengajukan gugatan ijazah palsu Jokowi ke pengadilan. Biarkan persidangan berlangsung dan kita nanti putuskan pengadilan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak, jelasnya. Di sisi lain sebaliknya, juga semestinya para pengacara Bambang Tri tidak mengemukakan alasan karena Bambang Tri ditahan sehingga sulit mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian dicabut gugatan tersebut. Bahkan sebagai pengacara mestinya mereka memberi advice kepada Bambang Trimulyono agar meneruskan gugatan. Ibarat kata pepatah, berjalan terus sampai ke ujung, berlayar harus sampai ke tepi, kata dia. Dan bahkan bawa persoalan itu ke pengadilan dan biarkan hakim
yang memberikan putusan yang adil, beri dukungan kepada pengadilan untuk bersikap demikian. Jangan ditekan-tekan, apalagi diintimidasi. Jadi apa yang disampaikan Pak Yusril, saya sebagian ada yang setuju begitu kan. Dalam artian bahwa kalau memang Pak Tri Mulyono ini dalam bukunya palsu atau tidak, ya buktikan saja di pengadilan begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi. Artinya kalau memang terkesannya ada kekuasaan yang terlibat di dalam penangkapan Pak Bambang Tri Mulyono, bisa jadi spekulasi itulah muncul dari masyarakat begitu. Kenapa Pak Bambang Tri Mulyono ditangkap setelah sebelum persidangan? Kira-kira seperti itu begitu kan. Inilah kesannya masyarakat seperti itu. Dan bahkan kalau mubahalah ini dianggap sebagai penistaan agama, ini perlu digarisbawahi. Bahkan ini ada dua hal yang publik percaya. Yang pertama, kenapa Pak Bambang Tri Mulyono ditangkap sebelum persidangan? Itu publik makin ada yang percaya dan ada yang tidak. Ada kesannya pemikirannya, oh iya, kok ini ada keterlibatan. Kira-kira seperti itu pesannya, walaupun tidak ada itu. Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah, kalau mubahalah dijadikan sebagai penista agama, lantas bagaimana dengan mubahalah yang dulu dilakukan begitu kan? Ini menjadi pertanyaan publik. Publik semakin percaya dengan adanya itu begitu kan. Inilah yang kemudian Yusril, saya sependapat apa yang dikatakan Yusril, biar tidak menjadi kontroversial, seharusnya dari Pak Jokowi itu memberikan statement bahwa ijazahnya asli dan tunjukkan di pengadilan biar jelas. Ini bukan soal kalah, bukan soal menang, bukan soal ini dan itu, tetapi soal pertanggungjawaban ke publik, bagaimana caranya agar Pak Jokowi tidak dituduh lagi dengan menggunakan hal-hal yang palsu itu begitu kan. Ini kan ramai sekali dan bahkan bisa jadi ya orang luar Indonesia tahu terhadap ini begitu. Inilah menjadi persoalan penting bagi kita, bahwa apa yang selama ini kita lakukan, mari kita bersama-sama melihat kepada masa demokrasi yang lebih baik begitu kan. Kalau ini sampai terjadi ada ijazah palsu Pak Jokowi terjadi palsu, ya otomatis wallahu a'lam begitu kan. Tetapi kalau tidak terjadi, saya yakin dan seyakin-yakinnya ijazah Pak Jokowi itu asli dengan adanya bukti teman-temannya SD, SMP, dan SMA dan UGM sudah memberikan klarifikasi. Tetapi publik masih belum percaya 100% terhadap apa yang disampaikan oleh teman-temannya Pak Jokowi begitu kan. Dan ini menjadi spekulasi, bahkan pakar-pakar hukum juga mengatakan jangan-jangan ya ada di balik ini semua begitu kan. Dan bahkan ini kesannya pemerintah seakan-akan menggunakan kekuasaan, walaupun di balik ini tidak ada misalnya. Tetapi di satu sisi publik kan cerdas untuk menilai bagaimana caranya apa yang selama ini dituduhkan, apa yang selama ini dipertentangkan, apa yang selama ini dipersoalkan. Ini mulai titik terang, mulai menemukan titik terang. Pak Bambang Tri Mulyono bukunya belum terbantahkan oleh siapapun, dan itu dianggap benar oleh netizen begitu kan, karena tidak ada klarifikasi dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi belum dan tidak menunjukkan ijazah yang asli. Kesimpulannya hanya satu bagi kami adalah bahwa demokrasi kita gagal bukan karena apa, karena gara-gara perpecahan antara pendapat satu ke pendapat yang lainnya, terutama dalam oposisi dan koalisi di pemerintahan saat ini. Dan bahkan para buzzer-buzzer di luar sana semakin menggoreng habis-habisan. Kalau cebong ya memang tidak percaya terhadap ini begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa inilah bagian demokrasi kita. Mari bersama-sama membangun bangsa kita, membangun demokrasi kita ke lebih yang sportif lah, istilahnya begitu kan. Apa susahnya Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang asli? Ya tinggal menyuruh bawahannya, coba ini tunjukkan di pengadilan. Kira-kira seperti itu kan sudah selesai sebenarnya. Tetapi ya inilah politik. Bisa saja Pak Jokowi masih enggan untuk menunjukkan ijazah yang asli, atau masih ada di mana saya masih belum tahu. Tetapi dari anak buahnya Pak Jokowi bahwa ini ada yang bilang ada dan ada bilang tidak. Walaupun ada pertemuan Pak Jokowi dengan teman-temannya, ada kesan yang
sesuatu yang aneh. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.